sampai mau tidur. Jadi total sehari ngerjain 68. Nah itu pasti cair 10 miliar. Pasti cair, nggak mungkin enggak. Kalau Pak Nasrullah cairnya 21 miliar. Itu aja yang dikerjain Pak Haji, itu aja. Nah nanti Bapak datang lagi kemari, Pak Haji alhamdulillah udah cair nih. 1M atau 2M, privat lagi. Pak Haji alhamdulillah ini udah cair 1M, 2M, privat lagi. Nanti sampai 10M diajarin. Itu pasti. Nah, yang mana yang susah dari yang saya obrolin tadi? Baca Quran 12 juz apa sholat tobat 68 kali? Baca Quran kayaknya Pak Haji. Nah, bos pernah gak baca Quran? Terakhir kapan baca Quran? Kalau sekarang nih hari Sabtu, kapan terakhir baca Quran? Subuh tadi Pak Haji. Itu Subuh sampai... saya tiap subuh cuman baca Qurannya surat Al-Waqiah aja Pak Haji. Saya nggak mau. Maunya saya jam 00. Jam 00. Baca Qurannya jam 00, nggak boleh habis subuh. Dibalik, mindsetnya dinaikin ke atas. Nanti kalau udah cair 10M, nggak baca Quran lagi nggak apa-apa. Nanti kan Bapak bermasalah, ketemu saya lagi di sini. Gitu. Ada lagi nggak yang mau diobrolin? Sama ini Pak Haji, saya kan ya usaha saya kan ada 3 macam tuh Pak Haji. Apa aja? Buka pinjaman uang juga, koperasi juga. Ya, alhamdulillah 3 tahun ini kena tipu terus sama karyawan sendiri. Contohnya? Ya saya kan pertama saya mendirikan koperasi itu. Modal berapa kira-kira itu? Modal awal tuh 300 juta. Niat saya buka koperasi pinjaman itu kan saya dulu pernah hancur gara-gara Bang Titil, Bang Emok apa tiap hari ini Pak Haji. Nah, saya niatin lah suatu saat kalau ada uang saya buka koperasi untuk membebasin orang-orang yang kena itu apa namanya koperasi harian kan gede itu Pak Haji bunganya 1 juta tuh kalau di tempat kami 300.000 sebulan. Bunganya? Iya bunganya. Minjemnya 100. 1 juta. Minjemnya 1 juta, balikinnya sejuta 300. Ditagih tiap hari. Tiap hari. Per hari berapa kira-kira dia bayarnya? Tiap hari itu nyicilnya 40.000 sehari Pak Haji. 40.000, Iya. 40.000. Nah semenjak saya buka kan yang daerah saya itu udah mulai berkurang yang orang minjam larinya ke saya semua. Minjemnya? Iya. Ya saya kan memperkerjakan kakak ipar. Niat saya kan biar ada kerjaan kakak ipar. Nggak taunya ya dimakan sendiri sama kakak ipar. Yeah. Oh kalau dia lagi ngambilin, ya, dia nyetor. Masuk kantung nggak nyetor. Aduh. Dibilangin orang itu kabur. Iya. Ya, kita nggak turun tangan, ya sudah. Habis saya kerjain lagi karyawan lama. Nah ini kemarin karyawan yang ketiga sama aja. Dia ngolek, ngambil dari nasabah, nggak nyetor ke emasnya. Iya. Aduh. Ini kameramen dulu kolektor. Sekarang saya angkat jadi kameramen. Soalnya dia nggak pernah nyetor nih si kameramen nih kameramen. Ibu mau tahu Bu, istrinya berapa ya? Bos, kasih lihat istri dulu berapa ya, Bos? Ibu lihat Bu. 5. Berapa? Kok tahu? Iya, nonton YouTube. Ada. Istrinya 5 Bu. Nonton YouTube terus. YouTube aja itu makanya terpikat sih. Hari kan 7 Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan hari 7. Kurang 2, betul. Justru itu istirahat 2 hari. Iya, itu istirahat untuk rileks. Memulihkan stamina. Begitu juga Bu, dia ngolek, store ke istrinya, ngolek, store ke istrinya. Jadi dia kalau ngantor nggak bawa storan, ya, cuman bawa catatan doang ya, yang pada kabur ya kolektor. Terus gimana Bos? Akhirnya tutup. Belum Pak Haji, ini masih saya pertahanin saya sendiri yang turun tangan. Yang ngolek? Iya, saya. Yang datang keliling ngambil Bos? Iya, yang saya telepon kan kalau mau ditransfer dikirim setoran sendiri, kalau enggak ya paling seminggu tuh 2 kali saya keliling. Sekarang gimana kalau mau di stop udah banyak yang itu sayang kan, saya sendiri baru yang ngerjain turun tangan langsung. Merintis lagi. Capek dong Bos. Lumayan sih. Iya lumayan. Saya mau. Kira-kira halal apa enggak kira-kira kerja ininya Pak? Yang enggak halal lah, ini namanya riba. Nah, itu kata saya kan, saya juga mikir terus anak saya apa gara-gara riba tambah lama tambah anjlok tambah Iya dalam, Bu, ini namanya riba Bu.
bukan nolong orang. Nah, ngomong sama dia nggak bisa, nasihatin kita juga nggak pernah ngasih modal. Masalahnya kan pinjam bank juga itu, kalau nggak kita terusin untuk bayarin. Memang terus terang belum pernah saya makan uang dari itu Pak Haji, untuk sekedar bayar-bayar bank kayak gitu. Kalau untuk makan-makan sehari-hari dari agen briling sama perabotan. Orang rumah kan, istri kan jualan perabotan juga. Iya bos, walaupun bos nggak makan, tapi kan bos nimbrung di situ. Iya. Gitu. Sama aja bos. Makanya kan administrasi orang adminnya pinjam meminjam itu juga kena himbasnya riba bos, ya kan? Iya, Pak Haji. Adminnya. Kenapa saya ngomong? Ini adminnya bos. Ini pemilik nih BPR nih bos. Ini pemiliknya. Nggak boleh lah bos. Kalau mau ya ngasih. Nggak ada minjam meminjam. Itu. Terus kedua, jangan suka jadi dewa penolong. Kita suka jadi dewa penolong alias Tuhan kecil. Udah tahu dia kita kasih sulit. Kita pinjemin duit. Ya berarti kan kita nyemplung duitnya di situ. Orang dia lagi dikasih kesulitan sama Allah, kita nimbrung. Dijejekin sama Allah satu paket. Ayo masuk. Ya udah. Ngapain kita tagih? Lebih baik kita minta sama Allah gantinya. Allah ganti. Ini buat apa? Ini buat buang sial. Biar dia mampus. Umur gue panjang, umur dia pendek. Udah selesai. Gitu loh bos. Allah ganti dari yang lain lagi. Soalnya kalau kita tagih yang ada malah kesel bos. Iya memang betul. Orang duitnya udah kemakan sama dia tau kemana. Nah sekarang ada lagi gak pertanyaan si bos? Jadi yang koperasi ditutup aja Pak Haji ya? Iya Caranya tutup bos. Nanti jangan takut bos. Nanti Allah ganti dari yang lain. Ya. Iya Pak Haji. Tenang Kalau aja. briling itu Pak Haji gimana? Briling itu. Saya Kalau agen briling itu Pak Haji, kan itu kita cuman jasa Pak Haji. Iya. Itu hukumnya gimana Pak Haji? Kan bos ngambil itunya. Jasanya. Ngambil jasanya. Iya. Misalkan dia mau Transfer 1 juta. 1 juta kan bos Iya. ngambil 3.000 lah, Iya. 2.000 ya nggak bisa lah. Kalau mau bantu orang bos total. Nanti Allah kasih dari rezeki dari yang lain. Begitu. Mendingan dagang bos. Iya, dagangan saya sudah ngomong. Dagang aja mendingan bos. Kalau dagang kan kayak Nabi bos. Sahabat Nabi kan Abdurrahman bin Auf. itu kan dia dagang bos. Dia kalau datang kemana-mana bilang, mana pasar? Cari gue pasar. Dia dagang di pasar. Apa yang dia bawa dia dagang. Nanti Allah kasih jalannya, rezekinya ada aja. Gitu. Dikit asal halal barokah. Iya. Bantu orang bos. Bantu orang. Rezeki enggak bakal ketemu. Ini kayak gue nih. Newport lo nih. Bantu. Lo mau sedekah ke sono. Lo mau sedekah ke sono. Lo mau sedekah ke sono. Lo ijab ke sono. Udah gue support nih. Gitu. Tapi beribadah yang kuat. Ya, Pak. Iya. Terus baca Qur'annya lo jangan bacanya surat apa tadi? Al-Waqiah. Aduh. Nggak boleh milih-milih surat bos. Lo surat aja milih-milih. Iya. Rezeki lo minta. Jangan baca dari alif lam mim dalikal itu bos. Iya. Harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Paksain. Bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Jadi lu baca Quran wajib. Lu mendingan dagang aja bos. Dibesarin dagang. Ada gak sih contohnya Pak Haji? Ada kemarin yang dari Sorong Papua. Dagang apa? Sandal sama sepatu. Kalau masuk 1 kontainer. Ada lagi dari Indramayu. Nelayan. Dia berlayar nelayan sampai Papua. Mau berangkat. Bawa dimodalin 1,2 M. Pulangnya bisa dibawa 3 M. Ikannya kalau dijual aku sampai 5 M. Begitu aja bos.
Tapi kembali lagi si bos, mau nggak? Saran gue sih, di dunia lo udah susah, nanti dikubur siksa kubur, lo mau bos? Janganlah. Soalnya kan nanti itu ada siksa kubur. Lama bos. Kalau kita udah meninggal nggak bangkit-bangkit lagi. Kalau dagang enak. Mau dagang apa aja bebas. Yang bisa diambil. Dagang tembakau. Waduh. Susah Pak Haji. Nah tadi saya bilang tuh. Tanam aja pohon talas. Talas apa ya? Talas. Kalau sutra. Bekang. Nah nanam talas. Daunnya di rajang. Tembakau, iya. Ekspor. Buat apa? Rokok herbal. Mahal harganya. Itu jadi duit. Sekilo sampai 2 juta tuh talas. Tembakau. Di rajang-rajang. Daunnya. Ya, sebenarnya Atau saya sih terinspirasi sama Pak Haji. Apa? Mau ternak sih sebenarnya. Pak Nah Haji. ya udah Karena ternak. ibu kan mau baru beli tanah itu sebelah rumah. Ya itu mau belajar Bikin ternak. kandang. Iya. Iya, betul. Teman-teman Udah lihat banyak sapi dah. saya gede-gede gak? Lumayan Sapi gede-gede putih. semua. Ya, kami Gemuk-gemuk semua saya kelilingin dari sampai ke atas. Lihat kerbau, kuda, lihat iya. kerbau. Udah lihat kerbau. Sudah saya kelilingin semua. Udah naik lihat kuda. Sudah, kuda Kuda. bolong udah dipegang Banyak gak juga. kuda? Banyak. Udah ternak aja. Enak ternak. Tidak ada krismonnya. Makannya rumput. Dolar naik nggak pengaruh, pakannya rumput. Iya. Harga ikut naik. Hah? Harga ikut naik juga. Harga naik. Dolar naik. Naik. Daging naik, naik. Kayak kerbau, Bapak lihat kerbau. Itu makannya apa ya? Jerami sama air minum. Boro-boro makan itu rumput. Jerami jerami tempat kita 3 kali setahun. dibuangin kan? Iya. Kalau habis panen jerami dikemarin dibakar, Iya. dibuang. Buang. Kita pungut, kumpulin, kasih garam biar awet, dikasih makan ke kebonya. Kebonya banyak. Udah lihat belum kebonya? Sudah. Banyak gak? Berjam-jam kami tadi di sana. Pagi tadi kami kelilingin semua itu tadi. Naik-naik ke atas. Ah, ya udah ternak aja. Ikut kayak saya, Pak Haji. Kalau Pak Hajinya banyak ternaknya, ibu harus banyak ternaknya. Gitu. Saya ternak semua loh bos. Ibu yatim saya ternakin. Anak yatim saya banyak. Ada 500 anak, 2000 kalau dikumpulin. Ibu yatim saya kumpulin. Gitu. Makanya ibu yatim bilang, Pak Haji mau lagi gak nambah anaknya? Mau, buntingin. Buntingin. Tadi bunuh kameramen. Bikin yatim kurung, Pak. Bikin yatim kurung. Ini lagi bikin yatim kurung nih. Ini saya suruh ngawinin 5-5-nya nih kita bunuh bentar lagi nih. Kameramen. Kok terbersit pengen ternak gimana ceritanya Bu? Ya, soalnya kan Enggak, saya teman-teman baru- saya udah pada ternak kambing semua Pak Haji. Oh udah. Udah. Saya kan sering main ke Lampung. Mm-mm. Diajakin kakak angkat. Ya ternak juga. Makanya gimana mau ternak kan kita fokus dengan gimana caranya bayar utang dulu. Oh, Kalau nggak iya. kebayar kita Oh iya. rumah diambil bank kan. Bank. Ini kemarin udah peringatan kemarin udah dikecilin kan. Tapi saya pikir-pikir udah terjerumus lagi kayaknya. Rekening koran. Kita bayar bunganya aja. Ah. Pokoknya nggak kebayar-kebayar. Nah itu makanya saya bingung itu Pak Haji. Oke. Ya udah nanti diajarin. Ayo bos, ajarin bos. Set. Ya, tadi kelamaan. Bapak neranginnya kelamaan. Ya. Set. Baik. Ada 6 hal yang perlu dipegang. Tadi 2 sudah disampaikan Pak Haji. Yang pertama, Bapak terima takdir Allah. Allah. Ketetapan Allah diterima dulu. Jadi Bapak utang tuh udah ditakdirin Ya. Pak sama Allah Pak. Jangan diseselin. Terima dulu. Biar kita Tapi kita berusaha. legowo. Iya. Ya. Yang kedua, sudah sampai Pak Haji, ilmu dasar RDAY yang harus dilaksanakan, dipraktekkan adalah bangun jam 00, senyum, ucap syukur, mandi, sholat tahajud dan witirnya, plus baca Quran. Ini ilmu dasarnya wajib
laksanakan agar ucapan kita mantap. Yang ketiga, sholat tobat, membersihkan dosa-dosa kita dengan minimal membersihkan dosa dari sifat-sifat yang 18 diramu Pak Haji itu. 18 habis maghrib sampai isya, yang 5 ambil sifat dominan di dalam diri Bapak, apa contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam, misal. Ambil itu, masing-masing tebusannya dengan sholat taubat 10, 10, 10, 10, 10, 10. Total sholat taubatnya 68. Niatnya bukan borongan. Niatnya satu persatu. Apa hubungannya niat sholat taubat dengan hajat? Karena sholat taubat membersihkan diri, kita bersih dari dosa-dosa, Allah ampuni dosa kita, pasti Allah laksanakan janjinya. Kalau kita mohon ampun, kata Allah, Allah akan lipat gandakan harta. Itu yang ketiga. Motivasinya itu, kita bersihkan diri agar Allah meningkatkan, melipat gandakan harta kita. Itu dasarnya di surat Nuh ayat 10, 11, 12. 3. Yang keempat, lupakan masa lalu. Baik yang positif maupun yang negatif. Yang positif Bapak sudah memberikan bantuan, pinjaman kepada banyak orang. Positif kan niat kita membantu, tapi ternyata nggak dikembaliin. Nah, kita timbul rasa jengkel, dendam, ngeluh, dan sebagainya, kembali lagi sifat itu. Ataupun orang yang pernah ngecewakan kita, lupakan masa lalu. Agar kita tidak timbul lagi sifat negatif. Yang keempat, tidak boleh berdebat sama istri, sama anak, sama ibu. Berdebat hal sekecil apapun. Karena kalau kita berdebat pasti menimbulkan ibu jengkel, masnya juga jengkel. Balik lagi sifat ke 18. Sifat yang 18. Padahal kita sudah sholat tobat, negatif lagi. Dan ada larangannya berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah, kata Nabi, adalah orang yang suka berdebat. Kalau dibenci oleh Allah, berarti yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah, tetapi murka Allah. Usaha akan bergelombang, terus turun. Harta bisa habis kalau murka Allah yang datang. Maka ridho ibu, ridho orang tua akan memperbesar ridho Allah kepada kita. Hindari berdebat, ikuti kata mama. Sebenarnya lo kalau mau bos, ngobrol aja sama mama. Mah, doain saya ya tiap hari. Ya, saya doain kemarin 1 bulan saya salat rajab karena Iya. buka lah ini Pak. Iya. Biasanya dia nggak mau. Tiap Gimana hari. cara jalan untuk membantu. Saya juga nggak senang beriling, nggak senang koperasi. Dia omongin dia nggak mau. Iya. Nah, sekarang Masalahnya apa kita kan dia udah sudah- terjerumus oleh hutang itu. Sekarang terbuka dia ke sini, saya lihat kan YouTube Pak Haji kan ini. Coba pelajarin dulu, lihat dulu, pelajarin, dalami. Nah, terbuka hatinya. Ayo Bu, kita ke sana antarin yuk, ayo. Iya, jadi nanti bos udah nggak usah lagi buka Kalau dapat modal. udah nggak usah buka lagi simpan pinjam, ya, dagang internet aja, saya.
Nanti Atau bos ternak. paksain ilmu RD praktekin. Ya. Bos nanti praktekin, ibu tiap malam berdoa buat si Iya. bos. Bos, Jaksa Agung yang sekarang, Burhanuddin ST, kenapa dia jadi orang top, orang sukses? Padahal dia orang yang nggak diharapin sama bapaknya, tapi ibunya tiap malam doain, ibunya tiap malam berdoa. Jadi orang sukses, jadi orang sukses, jadi orang sukses. Sekarang Burhanuddin ST jadi orang sukses. Jaksa Agung yang sekarang itu doa siapa? Doa ibunya. Ibunya tiap hari doain, di jidatnya doain, di jidatnya tiap hari didoain. Coba lo bilang sama ibu, kerjasama bu, doain ya bu untuk hajat saya. Iya. Atau kalau lo mau sempet, bilang sama istri mohon izin tidur di rumah 3 hari, tidur di rumah ibunya 4 hari. Tidur di rumah ibunya 4 hari, tidur di rumah ini 3 hari. Sering aja. Nah sambil tidur nanti ibunya suruh doain ubun-ubunnya. Kok Pak Haji gitu? Gue sama emak gue begitu kan, emak gue tanam di sini. Ibu gue rumahnya di Jakarta, gue tanam di sini sekarang. Doain. Alhamdulillah bos. Tamunya banyak yang pada terkabul. Jadi kalau gue ngomong manjur. Ini gue ngomong manjur karena ada ibu gue, jadi keramat. Nah ibu mumpung masih hidup, lo manfaatin. Saya bangun 1:30, 2:30 bangun sholat semuanya lah, doakan anak ini lah. Iya doain. Saya sedih hati ngelihat nak ngomong nak bantu sama duit nggak bisa. Itulah dengan doa itulah. Inilah terbuka hatinya kesini aja dan di dalam saya sudah senang. Saya selalu berdoa untuk dia. Iya, jadi ibu nggak usah bantu duit bu, ibu bantu doa aja. Pasti anak saya kaya raya tajir melintir. Pasti anak saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti anak saya punya pabrik. Pasti anak saya punya peternakan. Pasti anak saya sukses. Itu tiap malam. Jadi pada saat orang tidur, ibu berdoa. Kalau bisa, ibu doanya ke pasar. 2:30. Dimajuin lagi Nanti saya usahain lagi jam pukul 00. 00. Jadi orang masih tidur jam 00, ibu berdoa ke Allah. Iya. Karena kalau 2:30 orang udah pada berangkat ke pasar, bos pedagang. Udah rame di pasar, betul? Iya, Haji. Tapi kalau jam 00 masih Masih. sepi. Kesempatan kita berdoa di jam 00. Kenapa? Karena di Al-Quran ayatnya 1/2 malam. Begitu. Jadi gue nggak setuju bos minjem duit lagi di bank, gue nggak setuju. Cari dana talangan, gue nggak setuju. Tapi langsung minta sama Allah, tunai Allah 10 miliar tiap bulan. Nah, nanti minta tolong sama ibu, bu, karena ibu keramat bu, kerjasama ya bu, kata Pak Haji doain saya ya bu. Iya, namanya ibu mah nggak perhitungan. Tinggal lunya yang meraktekin ilmunya itu, ibu yang doain masnya tiap malam, tiap malam. Nah lu sama rumah nyokap lu jauh gak? Enggak, Pak. Ya udah lu atur waktu, izin sama istri. Boleh gak kalau gue nginep di rumah mama seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali? Buat apa? Minta doanya mama, katanya Pak Haji manjur banget. Contohnya ibunya Pak Haji. Ibunya Pak Haji tiap hari tidurnya sama Pak Haji. Begitu. Bos, gue kemana-mana nih bos. Gue nggak akan pulang ke rumah sebelum kemari. Jadi gue dari Jakarta kesini dulu, absen sama emak gue, baru gue pulang. Gue juga begitu bos. Mau ke Jakarta, kesini dulu, baru gue ke Jakarta. Nanti dari Jakarta baru gue pulang ke rumah. Tapi gue udah kesini. Jadi ini kayak absen. Nah itu nggak taunya udah dipraktekin sama pemilik Bank Lipo. Karena dulu gue jadi direkturnya, gue dengar sendiri dari pemilik Bank Lipo. Dia sama ibunya sayang banget.
Namanya Pak Toto Bahri. Namanya Pak Toto Bahri. Dia sayang sama ibunya. Nah, bos coba begitu. Mumpung ibunya masih sehat. Jangan bikin ibunya nangis. Nggak boleh. Jadi bos nanti paksain beli makanan kesukaan ibunya apa. Ibu gue sukanya soto. Iya betul? Soto ceker. Nah, saya bawain tuh soto ceker tuh ibu saya. Beli. Bikin dia seneng. Tapi kan dengan soto ceker gue pakai Hummer. Dengan soto ceker gue naik Rubicon. Dengan soto ceker gue naik Alphard. Dengan soto ceker gue naik Land Cruiser. Nah coba. Jadi lo nggak usah melakukan apa. Ini keramatnya ada di sini nih. Ini keramatnya ada di sini. Tinggal lo nanti izin. Bu doain saya ya bu. Iya udah didoain tiap hari. Nah kapan-kapan lo nginep sama dia, izin sama istri lo kalau diizinin. Tapi kalau nggak diizinin jangan nginep daripada berantem. Jarak jauh aja doanya. Kalau bisa, kalau diizinin ya nginep dah semalam, 2 malam. Nanti ibu doain di ubun-ubunnya. Bu doain ya bu di ubun-ubunnya. Kayak siapa? Pak Burhanuddin, ST Burhanuddin. Jaksa Agung kita yang sekarang. Itu wow luar biasa doa ibunya. Doa ibunya. Saya juga baru tahu. Bos, bisa sukses gimana bos? Doa emak gue Ji. Tiap malam didoain gue sama emak gue. Nah nanti ibu doain kamu bos. Mumpung ibu masih sehat. Susah loh bos nyari keramat nyokap lo bos. Jadi nanti gue bakal punya bank. Nggak usah dulu. Dagang aja. Oke? Apalagi bos yang mau ditanyain? Ibu apalagi mau ditanyain? Saya mau nanya Pak Haji ini kan rumah tangga saya sekarang ini sama anak kan saya tinggal sama anak bungsu. Ya. Jadi Laki perempuan? Perempuan. Lakinya juga bertingkah dah pergi. Laki saya juga bertingkah lah pergi. Jadi dagangan tuh sekarang ini lah. Dagang apa ibu? Bahan dasar tekstil lah. Apa? Tekstil. Tekstil. Iya. Bahan dasarnya itu apa tuh? Dasar Baju. baju, celana, kancing-kancing gitu. Oh iya. Sekarang lah anjlok lah habis-habisan di gara-gara orang dua itu. Gara-gara mantu sama suami. Iya. Tidak mendukung sedikit pun dapat duit ya di maling-maling di ini. Dipakai. Terus kemarin tuh kan saya berdoa terus gimana jalan keluarnya diomongin tambah jadi, diomongin tambah jadi. Siapa serah sama yang kuasa aja. Nah sekarang dah pada pergi semua. Tinggal kami berdua sama Mantu pergi. Iya. Suami pergi. Iya. Dagangan dah habis. Pergi itu nanti cerai hidup atau bakal balik lagi dia? Cerai hidup yang kalau yang suami Udah sering itu Pak Haji. Kalau ayah tuh 3 udah sering kali. ngelakuin kayak gitu. Dia ini sifatnya dapat uang bukannya untuk anak istri, buat pribadi dia sendiri, simpan nanti buat masalah pergi habis balik lagi. Nah ini dikumpul lagi, udah di 3 mana-mana kali lagi. yang cerai-cerai kayak gitu. Dia sendirian cerai. Nah ini yang terakhir kemarin udah sebelum pergi udah saya nasihatin juga. Bapaknya? Iya. Oh iya. Udah lama saya Nggak mau nasihatin sedikit pun nggak nak mau. bangun rumah tangga yang Akhirnya dia bagus. pergi juga. Oh iya. Aku ke depannya ini saya harus gimana gitu. Ibu doain anak-anaknya dulu, Ya, baru ibu doain diri ibu sendiri. Karena doanya ibu manjur banget. Karena anak-anak butuh doa ibu juga. Ibu juga perlu doa ibu. Jadi perempuan yang pernah melahirkan. Itu kan pernah taruhannya nyawa. Hidup dan mati. Berarti dia dekat sama malaikat. Nah orang yang pernah melahirkan itu doanya manjur banget. Doa yang pernah melahirkan. Nah ibu kan pernah ngelahirin. Dia dilahirin sama siapa? Nah ibu doain. Begitu juga ibu saya. Gitu. Nanti setelah itu ibu baru berdoa. Doanya gini bu. Terima kasih Allah.
hajat saya sudah terkabul. Saya bisa punya duit 10 miliar. Terima kasih Allah. Sekarang saya udah punya duit 10 miliar. Terima kasih Allah. Padahal belum. Kok doanya begitu Pak Haji? Berprasangka baiklah kepadaku. Sepertinya doanya udah padahal belum. Sepertinya doanya udah dikabul padahal belum. Terima kasih Allah. Doa saya udah dikabulin. Saya sekarang punya duit 10 miliar. Begitu. Nanti ucapan adalah doa. Jadi ngomongnya yang bagus-bagus. Jangan ngomongnya yang jelek. Allah, gimana nih? Suami udah minggat. Mantu udah minggat. Apa gue mesti... saya syukurin dia Nah, alhamdulillah. Kalian jadi tiap hari kita bikin ngerundal Bikin ibu terus ada bikin ayah. dosa terus. Nggak Ya. ngerti sedikit pun. Jadi Saya ibu syukurin. bersyukur sama Allah. Terima kasih Allah, doa saya udah dikabulin. Ya, sudah. Toko Jangan saya bersyukur rame. sekali. Iya, Saya punya duit 10 miliar. itu doanya lagi. Omset saya untung bersih satu hari 10 juta. Itu dulu. Nanti ibu baru doain putranya. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Jadi Malah ibu nggak boleh sedih. Biasanya anak terus yang saya doain. Kalau saya. Nah ibu sudah nanti kalau pasrah. anak terus yang didoain, Bersyukur. nanti anak kasih ibu modal. Kayak gue juga kasih mak gue. Makanya kan mak gue di usia 80 tahun, mobilnya Alphard Velfire 2024. Nyokap gue loh. Kenapa? Karena dia doain gue. Dan gue sukses. Makanya gue bilang sama tamu gue, Ji, dia bilang sama saya, hajat apa lagi yang Haji inginin? Beliin emak gue Velfire Alphard terbaru. Harganya berapa? 2 miliar. Makanya dibeliin tuh harga 2 miliar. Ya, warna hitam tuh. Makanya ibu saya walaupun udah tua, umurnya 80 tahun, naiknya Alphard Velfire. Kita kadang masih sehat, masih muda, naiknya Grab, gubrak. Grab car. Memang saya ada niat sih Pak Haji sama istri kan. Kalau kami sukses nggak ada hutang memang ibu mau saya ambil tutup toko ditutup kayak gitu. Boleh, tapi itu jangan diucapin. Kalau Kan udah belum megang sampai- duitnya. Iya. Duitnya dulu pegang. Makanya kalau sekarang kayaknya belum bisa bantu ibu, itu kesalahan kami. Ya Maksudnya makanya lo masih minta tolong aja diukur-ukur kayak orang utang main terus. karambol tektok. Lo minta doanya ibu. Iya. Nanti kan lo didoain sama ibu. Paling lama berapa sih Pak Haji? 99 hari. Paling lama. Paling lama. Paling cepat 30 hari. Lo lihat hasilnya. Paling cepat 9 hari. Paling lama 99 hari. Ibu doain. Kerja sama aja. Jadi lo anggap aja berdua. Nanti lo kalau jalan dituntun. Kalau makan, ibu dicentongin atau ibu nyentongin anak. Begitu. Manjur. Manjur bos. Apalagi kita ngomong begini pas lagi hujan. Bohong nggak manjur. Apalagi kita ngomong pas lagi ada geluduk. Bohong nggak manjur. Manjur lah. Jadi ibu kerja sama. Jadi lo sepakat. Nggak main riba lagi ya. Insya Allah kalau lunas. Nggak main pinjaman lagi ya. Nggak main BRI tiap lagi malam ya. Saya doain terus Pak Ji, dia jangan main riba lagi. Saya takut akan akhiratnya. Iya. Nah, kalau saya omong langsung sama dia, dia nggak ini. Kan udah saya kasih tahu. Dia ngelawan gitu. Ya, Ya. kemarin tuh kan ngambil Makanya caranya gini. Nah, tuh buka hatinya ke sini. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Nah, kan didengarnya ceramah Pak Ji. Nah, itu Iya. yang saya mau. Alhamdulillah berarti kan. pergi ngambil ruko itu kan Pak Haji, hasil dari briling itu 1 bulan itu tembus dulu pertama 70 juta. Makanya saya sanggup ngambil kredit, angkat kredit 1,6 itu sanggup. Katanya dalam 1 tahun 2 tahun lancar. Nanti menjelang ke-4 ini udah nggak ada lagi yang mau diandalin, modal murni. Udah Itu modal kan panas tambah dia riba yang lama-lama diminta. tambah panas tambah itu. Ya iyalah bos. Itu kan main riba bos. Iya. Janganlah. Udah doanya ibu aja biar utangnya lunas. Doanya ibu biar punya modal 10 miliar per bulan. Nanti ibu bikin mulia. Kita berangkatin. Gitu. Haji, umroh. Biar dia seneng. Bisa? Bisa. Praktek? Sip. Tuh gue kasih centong. Ajarin nyentongin.
Ini kasih Bang Ya, Pipit, Bang. Pak Haji, praktekin ini untuk tambahan aja ya. Tidak boleh berharap, Panggilin suster saya. tidak boleh berharap banget, tapi kita laksanakan wasilah ini, Allah kabulkan ya. Jadi ucap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 9 kali Fatihah, terus bilang ini, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RPAJ Kanat B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang wasilah yang salurkan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Ini kan uang kan gini ya, ganteng-ganteng, ya ceweknya cantik-cantik, gembira, menari, tersenyum, nggak boleh sedih. Nah, panggil aja, panggil yang cantik boleh, yang ganteng, 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 ganteng semua, sama yang cantik-cantik, datang ya, datang ke tempat saya, datang ke tempat saya, datang ke tempat saya, ajak temanmu, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 10 miliar, saya butuh uang 10 miliar. Datang sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Jadi intinya kita yakin, penuh keyakinan, ajak dia berkomunikasi, ajak dia berkomunikasi, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang. Nanti pintu rezekinya terbuka. Bisa dengan uang datang langsung diantar orang untuk dikasih modal, bisa dengan apa bisnis yang baru jadi lancar, atau cara yang lain. Terserah Allah juga. Nanti lewatnya mana ya? Terserah Allah aja, lewat pintu mana. Hanya ini menjadi wasilah kita untuk menggedor pintu langit Allah. Lewat ternak, lewat tani, lewat dagang, atau lewat yang lain-lain. Kita pasrahkan kepada Allah. Ya, praktekin. Sama mau nanya Pak Haji masalah Boleh. uang bibit Pak Haji. Apa? Masalah uang bibit ini Pak Haji. Ya, Saya kan Ngarger. kolektor uang juga Pak Haji. ya. Kalau uang bibit pasangan saya ada di ini Pak Haji ya. Saya lihat ini. Minta tolong minta ke rumahnya juga lah Pak Haji. Yang saya lihat di TikTok kan ada level 1, level 2, level 3. Semuanya kita butuh nggak ada lagi. Benar-benar perjanjian sama uang seri 1089. 59 44 86. Boleh. Boleh. Ini digabung sama yang tadi dari uang bibit saya tadi tuh yang 3. Jadi 5 tambah 3 5 tambah 3 8, tambah ini ada berapa? Di rumah masih banyak sih Pak Haji. Boleh dipakai buat bibit. Dia kerjanya Saya kan ngeriling, memang dikumpulin rajin ya. Oh, dikumpulin. Oh iya, 9999 6282. Iya. 466 919. Tutup itu. Nutupin. Nggak apa-apa bos, ini digabung aja sama duit saya, bibit saya. Nanti mancing, model kayak Haji Marco. Ini dipakai aja nih. Jangan dihilangin. Manjur bos. Manjur banget. Jadi setiap cabang-cabang saya itu saya taruhin satu-satu Pak Haji.
Iya, debitnya. boleh. Sama ini mau nanya juga Pak Haji, uang lama ini. Iya, Yang nomor serinya 9 semua. boleh. Buat apa rencananya? Buat Enggak. manggil? Ya kalau enggak ya kalau bisa buat manggil. Boleh. Mana? Kan uang Soekarno Pak Haji. Iya. Boleh. Oh iya. Boleh bos buat manggil. Pokoknya gini bos, ini manjur. Asal bos jangan berharap. Ya, kerjain aja, manjur kok. Nih. Ya, uang dulu ya. Nih. Boleh, nih praktekin. Nih. Pakai digabung sama uang saya ya. Nih. Panggil ya. Ibu bisa ya, Bu? Cair 10 miliar ya. Buat modal dia ya, 10 miliar ya. Sip, terkabul. Cair 10 miliar. Tinggalin simpan pinjam sama BRI Link ya.